Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Sidang belum selesai. Pak Jokowi dan anak-anaknya masih terima pensiun dari negara ini. Rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar atau tidak salah? Karena itu modal dasar untuk menikmati fasilitas negara atas nama rakyat. Mungkin Dewan Pengawas dan Antara juga ya. Iya. Sepanjang dia masih terima gaji, berhak rakyat bertanya. Layak tidaknya dia pantas suruh di situ. Ijazahnya benar atau salah? Oke. Setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Ya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur? Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pertanyaan Anda, perjawaban Anda sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ya, PhD, itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana, apapun sarjananya. Baik, saya sampaikan tadi gimana Pak hasil pemeriksaan handphone. Ini saya mendapatkan undangan dan keterangan. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu. Karena apa? Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Baik, rekan-rekan media semua, hari ini Oke, silakan teman-teman dari Kompas, dari iNews, CNN, ya. Baik, kita nanti dimulai dari abang saya Pak Wirawan Adnan, ya, silakan Bang. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal, kalau tadi ditanyakan Biar dikawal, ya. Oke, gugatan si LSI yang ke-1 ingin membuktikan apakah ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Hari ini telah memperoleh jawabannya. Apabila tidak ada saksi lain, itu hari ini telah memperoleh jawabannya bahwa ternyata itu palsu. Karena apa? Karena apa? Satu adalah dibuktikan oleh apa yang dibawa oleh saksi Pak Rujito, mengatakan bahwa itu sangat berbeda dengan aslinya. Baik dari segi tekstur. Pak Grosono masuk, Pak Grosono biar disampaikan juga telah disaksikan. Juga telah disaksikan oleh saksi utama saksi utama kita adalah king witness kita hari ini yang mengatakan bahwa apa yang dilihat secara langsung Pak Jokowi dengan apa yang ada di ijazah itu sangat berbeda orangnya. Baik wajahnya, bibirnya, telinganya, hidungnya, giginya semua berbeda. Sehingga bukan orang yang sama. Tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila gitu. Dan kemudian jangan lupa polisi juga kita gugat hari ini juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya, tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya sebagai tergugat 4 seharusnya kan mudah untuk diserahkan gitu ya. Jadi menurut kami adalah mengapa polisi kami gugat supaya tergugat satu tidak berkelit bahwa yang dokumennya itu sedang disita oleh polisi. Harus berbeda barang bukti dengan barang titipan. Iya, monggo Pak Urgaja. Semuanya edukasi pada masyarakat. Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti, berarti itu diduga barang hasil kejahatan atau barang yang merupakan
diduga dilakukan untuk melakukan kejahatan tadi. Jadi harus ekstra hati-hati bicara tentang bukti dan sebagainya, alat bukti, barang bukti. Gitu. Jadi sangat sensitif lah. Ini pengacara raja konten, kata Rismon. Ini teman saya yang paling baik. Tetapi ketika belok dia tidak ngomong. Udah. Oke. Udah. Jangan, jangan. Udah. Kita kerap menyaksikan negara kuat jatuh lantaran pemimpinnya meletakkan dirinya di atas peranata hukum, di atas sistem yang adil, dan di atas kesetiaan sejati terhadap negara dan rakyatnya. Kita ingat penguasa Prancis sebelum revolusi Prancis 1789 banyak yang absurd, Louis XIV, Louis XVI, bahkan dikatakan l'état c'est moi, negara adalah saya, hukum adalah saya, konstitusi adalah saya. Pastinya akan terkaget-kaget ya, karena umpan dari Pak Jokowi pada saat lalu yang menyebut ada tokoh besar di balik isu pemakzulan dan bahkan terkait ijazah palsu. Tidak hanya itu saja, dan bahkan ditegaskan oleh para pendukung Pak Jokowi menyebut baju biru dan lain sebagainya, dan itu pun juga tidak memancing respon dari Pak SBY. Pak SBY pun dari sini ogah terpancing lah dengan isu-isu receh. Ya, kemungkinan Pak SBY menyebutnya isu-isu receh karena isu-isu saat ini itu lebih menjadi perhatian. Ya, seperti isu kemiskinan, kelaparan, ekonomi dunia, dan lain sebagainya. Nah, bahkan Pak SBY tidak terpancing terkait isu atau polemik ijazah palsu dari Pak Jokowi. Menurut saya ini sangat keren sekali. Dan menurut saya apa yang disampaikan Pak SBY di sini menurut saya sangat negarawan sekali. Bahkan juga tidak ikut terpancing terkait tuduhan yang setidaknya disematkan ke Partai Biru Demokrat. Ya, walaupun pada saat lalu ya dari kader-kader Demokrat banyak yang marah setidaknya terkait Partai Biru, dan Pak Jokowi menyebut ada tokoh besar dan sebagainya, bahkan juga marah, dan Pak SBY itu malah kalem sekali. Terlebih dari video yang saat ini beredar, Pak SBY setidaknya menyindir lah negara kuat bisa jatuh karena pemimpinnya memposisikan diri di atas hukum dan rakyat. Nah, ini menurut saya sangat keren sekali, tidak terpancing terkait isu receh ijazah palsu atau asli. Wah, ini sangat keren sekali. Kalau kita lihat pada saat lalu memang banyak yang terpancing setidaknya terkait lemparan isu dari Pak Jokowi lah terkait tokoh besar, dan bahkan dari pendukung Pak Jokowi menyebut Partai Biru, walaupun sudah dibantah oleh Kaisang, tetapi juga tidak berpengaruh setidaknya dari opini-opini publik yang saat ini berkembang luas. Secara tidak langsung menyebut Partai Biru itu ya dikhususkan kepada Demokrat, Pak SBY, AHY, kurang lebih seperti itulah. Kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, bahkan Pak SBY menyoroti soal ketimpangan hingga pemimpin dunia dan kekuasaan. Nah, menurut saya isu-isu global ini sangat perlu sekali dibahas, bukan malah terkait ijazah palsu. Menurut saya ijazah palsu itu tidak perlu dibahas lah, sangat menguras energi emosi masyarakat, tidak usah perlu dibahas, apalagi sampai menuduh yang melakukan partai inilah, konon katanya Partai Biru ada tokoh besar. Menurut saya itu bukti Pak Jokowi bukan negarawan, bukannya menunjukkan ijazah aslinya, tetapi malah melempar tuduhan yang tanpa bukti dan lain sebagainya. Ya benar sih, kalau kita amat-amati ya, Roy Suryo itu dari kader Demokrat pernah menjadi menteri di era pemerintahan Pak SBY, tetapi kan bukan bukti itu, karena Roy Suryo pada 2019 yang lalu sudah mundur dari kader Demokrat. Bahkan Roy Suryo juga menantang setidaknya ya terkait tuduhan ini untuk memeriksa rekening. Wah, apakah ada transferan atau apa? Kalau ada yang membackup pastinya juga ada cuan lah, kurang lebih seperti itu. Pakar telematika Roy Suryo baru-baru ini menyampaikan klaimnya terkait tokoh besar di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Dugaan tokoh besar menggelinding bak bola panas yang akhirnya membuat Partai Demokrat jadi sasaran sejak spekulasi tentang Partai Biru sebagai dalang menyeruak. Sebagai pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu, Roy Suryo siap rekeningnya diperiksa setelah dikait-kaitkan dengan mantan partainya Demokrat. Roy Suryo sudah 15 tahun menjadi kader Partai Demokrat, bergabung sejak 2005
dan mengundurkan diri pada 11 Maret 2020. Oh, jadi 2020 Roy Suryo mengundurkan diri ya. Spekulasi jika isu ijazah palsu bukan sekedar asli atau tidak disampaikan oleh Jokowi sambil menyorot pemakzulan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan, kata Jokowi melansir YouTube Tribun News pada 25 Juli yang lalu. Nah, menurut saya apa yang disampaikan Pak SBY sangat keren seperti ini. Satu abad terakhir, kita kerap menyaksikan negara kuat jatuh lantaran pemimpinnya meletakkan dirinya di atas peranata hukum, di atas sistem yang adil, dan di atas kesetiaan sejati terhadap negara dan rakyatnya. Kita ingat penguasa Prancis sebelum revolusi Prancis 1789, banyak yang absurd. Louis XIV, Louis XVI, bahkan dikatakan l'état c'est moi, negara adalah saya, hukum adalah saya, konstitusi adalah saya, keadilan adalah saya, suara rakyat adalah saya. Jangan-jangan mengatakan Tuhan adalah saya. Ini yang sejarah melakukan koreksi terus-menerus dan terjadi di banyak belahan. Wow, kalau ini sih sudah menyangkut konstitusi, menyangkut suara rakyat, menyangkut hukum. Wah, jangan-jangan menyindir mantan ya. Kita juga tidak tahu lah. Yang jelas memang hampir mirip-mirip sekali. Apalagi pada saat lalu juga kasus Tom Lembung disorot oleh masyarakat Indonesia, kasus Hasto Kristianto, dan masih banyak lagi lah yang tersandung kasus hukum. Ya, semisal sudah disebut-sebut oleh persidangan, tetapi sampai saat ini pun juga tidak ada aparat yang bertindak. Nah, menurut saya itu juga sangat timpang sekali. Ketimpangan jadi bukan antara masyarakat, orang kaya, orang miskin, tetapi juga hukum sangat timpang sekali. Bagi yang berada di koalisi ataupun yang berada di luar pemerintahan, itu sangat terlihat sekali lah. Seharusnya juga hukum itu adil lah. Nah, dari sisi Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama sebuah cuplikan video yang sangat menarik, yang tentunya daripada video tersebut banyak sekali komentar netizen yang mereka sampaikan lewat kolom komentar dari cuplikan video tersebut. Dimulai dari komentar Agus Tohari yang mengatakan, biarpun buletnya Jokowi pada akhirnya akan ketahuan, bobroknya langsung saja tangkap paksa biar cepat selesai. Teman-teman, kita lanjut lagi di komentar Dr. Sepeda yang mengatakan polisinya matanya pada tertutup, rupiah jadi tidak bisa melihat fotonya beda orang. Kita lanjut lagi di komentar selanjutnya, polisilah yang telah merusak negeri ini. Kerja mereka hanya selalu berusaha merekayasa dan memanipulasi kebenaran menjadi buram atau kabur. Kita lanjut di komentar Kasilah yang mengatakan, Jokowi ijazahnya palsu berarti tidak sah. Jokowi harusnya tidak menerima pensiun dan juga hadiah rumahnya harus dibatalkan. Pokoknya Jokowi harus dimiskinkan. Teman-teman, kita lanjut lagi di komentar Abah Fir yang mengatakan, terima kasih orang-orang jujur, orang baik teruslah berjuang, kami hanya bisa mendoakan Anda. Di sini juga disampaikan oleh Bang Jod yang mengatakan selamat kepada bapak-bapak, ibu-ibu pejuang penegak kebenaran. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Kita lanjut lagi di komentar Dwi Responadi yang mengatakan, bila memang aspal ijazah Jokowi berarti nipu negara dan rakyatnya Indonesia harus diadili dan dihukum demi keadilan. Di sini disampaikan oleh Ibnu Sina yang mengatakan menegakkan hukum yang adil sangat sulit bagaikan mendirikan benang basah. Alicia berkomentar, polisi yang menangani kasus ini semuanya harus diberi sanksi berat. Kalau perlu dicopot dari polisi biar polisi benar-benar bersih. Teman-teman, kita lanjut lagi di komentar Dwi Sri Pujianto yang mengatakan semua fasilitas Joko Widodo harus dihapus, termasuk pensiun, termasuk perumahan mantan presiden. Kita lanjut lagi di komentar Christiana Marta yang mengatakan, mantap Bapak Taufik, Bapak Wirawan, Bapak Oegroseno, dan seluruh pejuang kebenaran. Kalau sudah benar-benar terbukti selayaknya Jokowi segera diproses hukum, maksulkan pasangan Prabowo Gibran.
Kita lanjut lagi di komentar selanjutnya dari Roni Sudarsono yang mengatakan hanya di negeri Konoha membedakan ijazah palsu atau asli aja sudah bertahun-tahun gak mampu. Kita lanjut lagi di komentar Jiwan Toko di mana ia menyampaikan pendapatnya, coba ijazah rakyat kecil yang gak ada mesti dicari sampai ke akar-akarnya. Tapi kalau penjabat dilindungi, hukum apa yang berlaku di negeri ini? Semua pejabat rusak bobrok. Teman-teman, kita lanjut lagi di komentar Dedi Darga yang mengatakan, ya, ini akibat duit. Tersebar miliar-miliar. Terus, kesimpulannya, law is money. And everything needs money. Seperti inilah akibatnya. Teman-teman, kita lanjut lagi di komentar Aryo Sumanto. Hakim mebeti keputusan kurang tepat. Kata-katanya seharusnya ijazah Jokowi sah kepalsuannya. Teman-teman, kita lanjutkan lagi di komentar Maulani yang mengatakan, semoga cepat selesai ijazah ini. Tunjukkanlah dan buktikan kebenaran ijazah aslinya. Suhan Nur mengatakan, Waalaikumsalam, sehat selalu bapak-bapak, ibu-ibu pejuang kebenaran, rakyat yang lurus bersamamu. Kita lanjut lagi di komentar Pakal Bogen yang mengatakan, ya jelas beda yang bilang sama itu mata rabun, harus berobat sebelum parah, ijazah masalah gampang, tapi dibuat ruwet oleh polisi dan termulia. Rusmana mengatakan, ingat dunia lolos ada pengadilan akhirat, bukannya tobat malah makin menjadi-jadi. Mulyono. Lanjut lagi di komentar Abah Kantin yang mengatakan, intinya yang bilang ijazah Jokowi asli pasti termul, termasuk polisi juga para pengacara Jokowi. Haryadi Mik mengatakan mantan presiden gak punya malu toh. Sudah berapa tahun gak mau nunjukkan, malah ngajak sidang dan selalu dilindungi. Opo zaman wes tuwo, iki oke uwong gak gelem ileng to. Teman-teman, kita lanjut lagi di komentar Yunus Winarto yang mengatakan, muak tiap hari lihat kasus ijazah Jokowi. Kalau tidak hadir lagi di PN, ya memang Jokowi tidak punya ijazah penegak hukum, harus tegas. Putuskan palsu ijazah dan penjarakan semua para ternak-ternak Mulyono, terutama Andi Aswan yang getol. Teman-teman, kita lanjut lagi di komentar Koko Sukamto yang mengatakan, asli. Kok banyak pengacara, buzzer, dan termul membelanya? Dan ruwet juga buat apa kalau tidak menutupi kebohongan? Merdeka. Teman-teman, kita lanjut lagi di komentar Bim Bim, di mana ia menyampaikan pendapatnya, nggak usah pakai komputer, dengan mata telanjang aja jelas banget berbeda. Kalau ada yang sebut sama itu orang bodoh, matanya picak, malu-maluin diri sendiri. Kita lanjut lagi di komentar Kutsiah Miki yang mengatakan, selamat berjuang bapak-bapak demi keadilan, sudah tahu ijazah orang lain segera masuk sel. Kita lanjut lagi di komentar Rusman Bani yang mengatakan, tidak ada itu skripsi, tidak ada TT pembimbing dan tidak ada sarjana alumni. Sarjana kalau tidak lulus skripsi, anak-anak yang bukan sarjana pun tahu itu Jokowi. Berhentikan membohongi publik Jokowi. Kita lanjut lagi di komentar Raja yang mengatakan, Jokowi, kenapa kamu jadi manusia pembohong? Membohongi seluruh rakyat Indonesia. Ingat, Allah Maha melihat segala apa yang kamu perbuat. Ingat siksa Allah. Kita lanjut lagi di komentar Oksa yang mengatakan, wow, ternyata ijazah Jokowi palsu. Mana ada anak dari PKI punya sekolah haram buat negara Indonesia, nanti Gus Dur yang jadi presiden, barulah dibebaskan anak PKI bisa sekolah. Kita lanjut lagi di komentar Akram Prayino yang mengatakan, wajib Pak Jokowi diadili di meja hijau. Hukum mati jebloskan ke LP Nusa Kambangan. Dieksekusi di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Bravo. Kita lanjut lagi di komentar
Rajin yang mengatakan demi uang dan jabatan pejabat-pejabat Konoha gampang berubah. Berubah yang sudah benar menjadi salah, yang jujur dimusuhin, sementara penipu dan pendusta dihormati dan dibela mati-matian. Bongkar terus, terbukti hukum mati. Lagi-lagi Oksa berkomentar, betul kata Pak SBY. Jokowi mengatakan hukum adalah saya, konstitusi adalah saya, negarawan adalah saya, padahal pengkhianat negara dan bangsa. Teman-teman, kita lanjut lagi di komentar Yon Marion yang mengatakan, kalau ijazah itu memang asli, pasti sangat mudah menangkap sang penuduh. Karena ada badan-badan yang berkompeten, baik dari dalam negeri atau dunia luar yang bisa mengeceknya. Tapi karena barang itu betul palsu sampai lebaran monyet pun nggak akan bisa dinyatakan asli. Biarlah segelintir aparat bisa mengkriminalisasi yang sang penuduh, tapi ini akan jadi masalah di kemudian hari kelak. Teman-teman, kita lanjut lagi di komentar Suhirman Ba yang mengatakan, begitu sulit menghukum para pengusaha di negeri ini. Yang pasti hukum berlaku buat rakyat jelata, rakyat miskin. Nah, teman-teman, demikian saja untuk komentar di cuplikan video kali ini. Dan kita akan lanjutkan di cuplikan video menarik lainnya. Terima kasih.